Yun Xiao masih berdiri tegak, tidak akan goyah bagaikan batu karang di lautan. Chi Feng yang merasakan tekanan dari serangan itu bergumam. Apakah itu kekuatan dari seorang martial sovereign? Apakah itu adalah konsep artistik martial sovereign? Di bawah tekanan ini, semua orang sepertinya merasakan pemandangan akhir dari dunia. Mereka semua merasa kedinginan dan menggigil. Sinar cahaya yang lebih menyilaukan keluar dari serangan Xing Xiu dan melesat ke arah Yun Xiao, yang berada di kediaman Tuan Kota dengan momentum yang tak terbendung. Saat itu, Yun Xiao tiba-tiba berteriak untuk mereka semua menyebar. Yun Xiao melompat dari teras kediaman Tuan Kota menuju serangan itu. Guru Luo yang melihatnya berusaha menghentikan Yun Xiao, tapi Guru Luo sendiri dihentikan oleh Ding Er. Guru Luo tidak berani bergerak, tubuhnya hanya gemetar ketakutan. Ding Er meminta untuk Guru Luo percaya saja pada Yun Xiao. Di bawah tatapan ngeri semua orang, mereka melihat sosok kurus menghadapi cahaya. Di bawah iluminasi cahaya, dia akan berubah menjadi abu kapan saja. Yun Xiao adalah mantan dari seorang martial sovereign. Mana mungkin dia takut hanya dengan serangan seperti itu. Ketika ia tidak jauh lagi berada di depan serangan itu, dia meraung saat dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangannya. Matanya terlihat lebih serius dari sebelumnya. Ia akan melihat seberapa kuat serangan Xing Xiu. Ia akan melihat berapa banyak lapisan pertahanannya yang bisa Xing Xiu hancurkan. Yang pertama adalah formasi pedang cahaya keemasan matahari. 10.000 sinar cahaya keemasan baru saja mengembun menjadi bentuk pedang di depannya. Kekuatan tampaknya tak tertandingi, tapi dalam sekejap mata, mereka tersebar dan hancur oleh tekanan aurora yang menghilang tanpa jejak. Dan pertahanan Yun Xiao yang kedua. Ekspresi Yun Xiao tetap tidak berubah saat dia berteriak. Formasi harta karun model langit yang besar. Saat dia melakukan gerakan mantra, seluruh kota martial flame bersinar dengan cahaya 7 warna yang terus meluas. Tangan Yun Xiao bergerak sangat cepat hingga meninggalkan bayangan di belakang. Cahaya 7 warna bergegas ke arahnya dengan cepat dan membentuk pertahanan 7 warna. Itu berlapis di antara satu sama lain dan diperluas sekali lagi. Formasi harta karun kapital adalah formasi pelindung gunung yang defensif. Jika Martial Emperor bertanggung jawab atas formasi, akan sulit bagi tentara untuk menerobos. Yun Xiao dirugikan karena basis kultivasinya terlalu rendah. Saat itu ledakan terjadi. Perisai cahaya yang dibentuk oleh 7 sinar cahaya hancur selapis demi lapis di bawah tekanan. Yun Xiao menggunakan pertahanan ketiga, yaitu Demon Slayer. Dia berdiri di udara tanpa pedang di tangannya, tapi sosok naga secara bertahap muncul di belakangnya dan mulai mengelilinginya. Di bawah segel tangannya, naga berubah menjadi aliran pedang Qi, seolah-olah itu akan membelah langit. Dan serangan jatuh dan bertabrakan dengan pedang Qi. Pancaran pedang runtuh, dan langit dipenuhi dengan cahaya bintang. Bayangan naga menghilang seketika, tapi momentum serangan tidak berkurang. Mata Yun Xiao menyipit, dan cahaya keemasan melintas di antara alisnya saat dia berteriak lagi. Yang keempat adalah dinasti Bel. Ketika bel keluar, suara dentangan terdengar. Lonceng kuno sepertinya melintasi ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat itu, bel itu berdering, dan iramanya menyebar ke langit seperti air. Momentum serangan tak terbendung, menembus lapisan pertahanan suara. Cahayanya terus-menerus menyusul, tapi masih mendominasi. Dinasti Bel menerima kejutan besar, mengguncang hati semua orang dan merusak kondisi mental mereka. Puluhan ribu orang dari langit semuanya ketakutan. Banyak dari mereka sudah mengeluarkan cairan merah dari sudut mulut mereka. Di bawah serangan Xing Xiu, dinasti Bel kehilangan semua cahayanya dan dengan cepat menyusut, lalu terbang kembali ke dahi Yun Xiao. Yun Xiao menggunakan teknik pertahanan kelimanya. Dia membuka wilayah api dan membuat gerakan terbang dengan tangannya. Dan bayangan Phoenix aktif di langit. Kekuatan alam meledak dari tubuhnya dan meluas ke martial flame, menerangi seluruh bumi dengan warna biru. Serangan Xing Xiu sedikit menyusut setelah menghancurkan dinasti Bel itu. Itu segera bergegas ke wilayah api dan membuat suara keras seolah-olah itu akan menghancurkan kehampaan dan memecah bumi. Setelah dihancurkan, Yun Xiao tidak berhenti di sana. Dia menggunakan teknik keenam. Dia membuka wilayah bumi, namun lagi-lagi itu dihancurkan. Serangan Xing Xiu terus melesat ke arah Yun Xiao. Saat ini Yun Xiao bergumam bahwa dia tidak perlu lagi menahan kartu trap apapun. Jika dia tidak bisa menerima pukulan ini, dia akan binasa. Namun selama dia bisa menahan pukulan ini, monster tua Xing Xiu sebagai penguasa martial sovereign, secara alami tidak akan memiliki wajah untuk meluncurkan serangan lain. Saat itu, Yun Xiao menggunakan teknik pertahanan yang terakhir. Teknik ketujuh, Demon Sky Battle Armor. Tangan Yun Xiao tidak berhenti sejenak. Tiba-tiba, armor hitam besar yang terbuat dari tulang memenuhi tubuhnya. Dan bayangan samar muncul di kehampaan. Aura mencekam yang dipancarkan dari armor itu membuat hati semua orang bergetar. Su Feng yang melihat armor Yun Xiao kebingungan. Armor apa yang Yun Xiao gunakan?
Sebenarnya, itu adalah salah satu dari sedikit plafon arrangement. Tingkat ke-9 yang dia peroleh di Gunung Meru. Saat ini, serangan Xing Xiu melesat ke arah Yun Xiao dan membentur armornya. Namun, itu tidak bisa menghancurkannya, tapi memaksa Yun Xiao untuk terus mundur. Wajah Yun Xiao sepucat kertas. Dia telah mengedarkan kekuatannya ke puncak, tapi dia masih tidak bisa menahan kekuatan pukulan itu. Cahaya pertahanan armor dengan cepat surut, tapi itu masih ditembus oleh serangan dan menghantamnya. Di bawah serangan itu, Yun Xiao terlempar ke tanah. Mengaduk ratusan ribu kaki debu, ledakan energi besar meledak di tanah, mengubah sudut martial flame menjadi abu. Orang-orang martial flame terlihat ketakutan dengan tuan muda mereka. Jiarong yang paling ketakutan. Dia menangis dengan teriakannya. Semua orang waspada. Di kejauhan, Chi Feng yang melihat ke arah di mana Yun Xiao terlempar terdiam. Dia bergumam khawatir. 7 pertahanan skuad itu tidak bisa menahan satu pukulan dari seorang martial sovereign. Asap terus mengepul di mana Yun Xiao terlempar. Tidak ada gerakan sama sekali. Hati semua orang dingin, terutama orang-orang Yun Xiao. Mereka seolah tidak percaya Yun Xiao akan dilenyapkan secepat itu. Mereka dari sekte konstelasi tercengang. Mereka tidak hanya kagum dengan cara luar biasa Yun Xiao, tapi mereka juga terkejut bahwa pukulan seorang martial sovereign dapat menembus 7 pertahanan tertinggi dan merenggut nyawanya. Setelah sekian lama tidak ada yang berani mengeluarkan suara. Seluruh dunia menjadi sunyi, menunggu debu menghilang secara bertahap. Kekuatan pukulan ini telah terpatri dalam pikiran dan jiwa setiap orang. Kekuatan martial sovereign tidak bisa ditantang. Setelah monster tua Xing Xiu melemparkan pukulannya, wajahnya juga dipenuhi keterkejutan. Dia bergumam, lawannya hanya memiliki kekuatan martial king, tetapi mampu melemahkan pukulannya begitu banyak. Ketujuh teknik itu semuanya sangat kuat. Dia hanya kalah karena lawannya terlalu lemah. Jika pihak lain berada di ranah martial sovereign seperti dia tidak akan mampu menembus salah satu dari 7 lapisan pertahanan. Setelah Xing Xiu menyadarinya, keringat dingin mulai muncul di dahinya. Saat itu terdengar pujian untuk Xing Xiu. Pujian yang diulang berkali-kali dan tidak berhenti untuk beberapa saat. Seluruh langit dipenuhi dengan sorakan. Segala macam sanjungan terdengar seolah-olah mereka telah memenangkan kemenangan besar. Banyak orang sangat bersemangat sehingga air mata mengalir keluar. Orang-orang di tanah semua tercengang. Mata semua orang di rumah tuan kota berwarna merah, dan tubuh mereka gemetar. Ding Er dan Guru Luo hampir pingsan. Wajah mereka sepucat kertas. Semua seniman bela diri di martial flame terdiam. Mata mereka dipenuhi keterkejutan dan kesungguhan. Dan hanya merasakan gelombang energi menyebar di tubuhnya, seolah hendak mendidih. Chi Feng menunduk bergumam, apakah hanya itu kekuatan dari wilayah selatan? Saat orang-orang dari sekte konstelasi merayakannya, suara yang tidak harmonis terdengar. Suara yang mengatakan memanggil Xing Xiu dengan sebutan orang tua aneh. Bahkan jika Xing Xiu telah hidup selama beberapa ratus tahun, apakah tulang tuanya hanya memiliki kekuatan sebesar ini? Semua orang tercengang mendengar suara yang mereka sangat kenal. Itu adalah suara Yun Xiao. Semua orang menarik nafas dingin dan menatap terkejut ke sudut martial flame yang telah berubah menjadi debu. Xing Xiu tertegun mendengar kata-kata itu ditujukan padanya. Tidak ada yang tahu apa yang dipikirkan Xing Xiu. Yun Xiao melanjutkan. Xing Xiu bahkan tidak dapat melenyapkannya. Seorang martial king berusia 15 tahun, dan Xing Xiu masih memiliki wajah untuk menyebut dirinya sendiri. Seorang pria dengan kekuatan magis yang luar biasa tak terbatas. Apakah Xing Xiu tidak merasa mual karenanya? Tubuh Yun Xiao berlumuran cairan merah, dan tubuhnya benar-benar babak belur. Namun, dia berdiri di sana, memperlihatkan gigi putihnya yang mencibir. Matanya seterang bintang. Dia menggunakan suara yang tidak dapat didengar oleh siapapun, dan bergumam pada dirinya sendiri. Lapisan pertahanan ke-8 adalah tubuh tirani tertinggi miliknya. Pukulan terakhir langsung menghancurkan tubuhnya. Tetapi, tubuhnya yang aneh juga dengan cepat menyerap kekuatan pukulan, dan memperbaiki dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia bertahan dengan hidupnya tergantung pada seutas benang. Dan tubuh fisiknya dipulihkan ke kondisi saat ini dalam waktu yang sangat singkat. Semua orang gempar. Pukulan dari martial sovereign tidak mampu melenyapkan Yun Xiao, yang hanya berada di ranah martial king. Tidak hanya monster tua Xing Xiu yang keluar dari keterkejutan, tapi puluhan ribu orang yang hadir juga memandangnya seolah-olah mereka telah melihat hantu. Mulut mereka terbuka lebar seperti semangka, yang tidak bisa menutup sama sekali. Akhirnya, Ding Er tidak bisa menahan tangis. Dia ambruk di tanah dan menangis. Mata orang-orang di rumah tuan kota semuanya merah dan berkilauan, dan tubuh mereka sedikit gemetar. Pada saat ini, Xin Ruyu adalah orang yang memiliki perasaan paling rumit. Kekuatan pukulan monster tua Xing Xiu barusan sudah cukup untuk membuatnya tidak bisa menggerakkan sedikit pun keinginan untuk melawan. Xin Ruyu gemetar menahan tangisnya ketika berpikir. Dia bahkan merasa ingin berlutut dan tunduk. Belum lagi memiliki keberanian untuk menerimanya dan tidak binasa.
Dia mendongak ke langit dan menghela nafas panjang. Saat itu, dia benar-benar yakin dan tidak ada lagi kepercayaan dirinya untuk menang ketika melawan Yun Xiao. Dia menangis di samping ayahnya dengan tubuh gemetar. Tidak hanya Shin Ryu, bahkan Chi Feng juga terkejut. Dia terdiam sejenak menatap ke arah Yun Xiao yang berdiri dengan sulit. Dia memikirkan sikap Yun Xiao ketika dia bertarung dengannya beberapa hari yang lalu. Pada saat itu, dia mengira dia telah menunjukkan belas kasihan. Tapi sekarang, jika dia telah berusaha sekuat tenaga, hasilnya mungkin masih belum diketahui. Di tempat Yun Xiao, dia tertawa terbahak-bahak dan mencibir Xing Xiu. Jika ia menjadi Xing Xiu, ia pasti akan mengakhiri hidupnya sendiri. Wajah monster tua Xing Xiu menjadi biru dan putih karena marah. Dia bisa melihat bahwa Yun Xiao adalah anak panah di air. Tapi bagaimana dia bisa berani menyerang lagi di depan begitu banyak orang? Xing Xiu berpikir lawannya adalah seorang remaja di masa remajanya, dan dia hanyalah seorang martial king. Bagaimana dia akan menghadapi ini? Wajah monster tua Xing Xiu sangat suram sehingga hampir meneteskan air. Tidak peduli apa, dia benar-benar kehilangan muka kali ini. Hampir pasti dia akan menjadi lelucon terbesar di masa depan. Dia bahkan tidak bisa menghabisi seorang martial king, seperti semu dengan satu pukulan. Wajah monster tua Xing Xiu pucat saat dia mengangkat tinjunya lagi mengatakan, karena Yun Xiao mencari kebinasaan, ia tidak keberatan memberikan satu pukulan lagi. Kali ini, semua orang menghirup udara dingin. Masing-masing dari mereka tampak terkejut. Orang tua ini benar-benar memiliki wajah untuk menyerang untuk kedua kalinya. Apakah seorang martial sovereign tidak tahu malu? Dengan itu, citra seorang martial sovereign langsung hancur. Bahkan wajah Yun Xiao berubah drastis. Dia tidak menyangka monster tua Xing Xiu bisa begitu tidak tahu malu. Dia memusatkan pandangannya pada kepalan tangan, berencana untuk membuang tablet alam ilahi dan bersembunyi di dalamnya. Saat ada gerakan yang tidak biasa, cahaya tinju di telapak tangan monster tua itu menjadi semakin terang. Tiba-tiba, mekar dan hendak melesat ke arah Yun Xiao. Kali ini, monster tua Xing Xiu mencurahkan seluruh kekuatannya ke dalam tinjunya itu. Dia tidak bisa membiarkan kesalahan lagi terjadi. Karena dia sudah kehilangan muka, dia tidak punya waktu untuk memikirkannya lagi. Dia berencana untuk mengubah seluruh martial flame menjadi abu dengan satu pukulan. Semua orang menahan nafas dan melebarkan mata mereka dengan gugup. Tekanan dari martial sovereign akan membuat mereka merasa sangat tertekan dan tidak nyaman. Tapi, pada saat itu, terdengar suara dentangan bagaikan sebuah senar sitar di petik. Tampaknya muncul begitu saja dan datang dari kehampaan yang tidak diketahui. Itu bermain di hati semua orang. Yun Xiao tersenyum mendengar suara itu, karena dia tahu siapa orang tersebut. Orang-orang Yun Xiao, Chi Feng di kota Martial Flame dan bahkan orang-orang Xing Xiu yang mendengar suara petikan sinar itu terdiam dan saling mencari di mana asal suara tersebut. Yun Xiao awalnya terdiam seolah lega hanya dengan suara petikan satu senar sitar. Wajahnya menggelap tapi suara tawa terdengar dari mulutnya, yang kemudian senyuman puas muncul di wajahnya saat dia bergumam. Dia akhirnya ada di sini. Jika dia tidak datang, semuanya akan terungkap hari ini. Jika dia bersembunyi di tablet alam ilahi, rahasia alam semesta di dalam tablet itu akan terungkap. Pada saat itu, bukan hanya konstelasi bintang monster tua yang akan memburunya. Mungkin itu akan menjadi ahli dari seluruh dunia. Ekspresi monster tua Xing Xiu berubah, dan dia langsung menarik pancaran tinju di tangannya. Matanya berkedip dengan kewaspadaan saat dia melihat ke dalam kehampaan yang gelap dan berteriak menanyakan, siapa yang berani mengganggunya? Dia berteriak 3 kali berturut-turut, tetapi tidak ada yang menjawab. Semua orang melihat sekeliling dengan terkejut. Siapa yang bersembunyi di dalam kehampaan, yang bahkan tidak dapat ditemukan oleh konstelasi bintang monster tua Xing Xiu. Ding Er dan Guru Luo juga yang lainnya bergegas, maju menuju Yun Xiao. Guru Luo menanyakan keadaan Yun Xiao. Dia tidak bisa mengatakan Yun Xiao baik-baik saja. Melihat keadaannya sekarang mustahil jika Yun Xiao tengah baik-baik saja. Namun Yun Xiao mengatakan dirinya baik-baik saja. Sedangkan Ding Er menanyakan, apakah itu orangnya? Yun Xiao membenarkannya, tapi mungkin dia belum ada di sana. Itu hanya kiriman dari sebuah petikan sitar terlebih dahulu. Tapi, seharusnya orang itu akan ada di sana dalam waktu dekat. Mereka tentu bingung, mengapa hanya suara petikan sitar yang datang lebih dahulu. Tapi Yun Xiao tidak menanggapi lebih jauh. Di sisi Xing Xiu, dia berteriak jangan berpikir bahwa orang itu akan baik-baik saja hanya karena bersembunyi. Ia akan membuka seluruh kekosongan hari ini dan melihat bagaimana orang itu akan bersembunyi. Saat hendak bergerak, sebuah suara tiba-tiba muncul lagi di kehampaan tanpa alasan. Tidak ada yang tahu bagaimana suara itu datang, seolah-olah dia tiba-tiba terdengar di sana tanpa peringatan apapun. Dan sebuah sosok terlihat muncul dari kehampaan. Monster tua Xing Xiu terkejut. Dia bahkan tidak memperhatikan penampilan orang ini.
Dia menoleh melihat ke arah di mana suara dan orang itu berasal. Sosok yang terlihat kecil karena dari kejauhan duduk di atas salah satu rumah di kota Marshall Flame. Sing Siu tidak bisa menahan diri dan menanyakan, siapa orang itu? Wajah orang itu tenang, dan dia mengenakan pakaian yang sangat sederhana, dan rambutnya berwarna hijau dikepang sedikit. Dia memegang sitar murah di tangannya, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meletakkan sitar di depannya dan mulai memainkannya dengan lembut. Sing Siu dengan panik menatap sosok itu dan bergumam. Orang itu tiba-tiba muncul dan bahkan, ia tidak menyadarinya. Tiba-tiba dari kerumunan, seseorang terkejut ketika mengatakan, bukankah orang itu adalah orang yang polos dan murah senyum yang tinggal di samping rumahnya? Mendengar itu seseorang lainnya memaki. Apakah rekannya itu tidak pintar? Tidak bisakah rekannya itu melihat bahwa sosok memegang sitar itu berani melawan Sing Siu? Pria itu menakut-nakuti rekannya, bahwa rekannya itu akan habis dan keluarganya akan lenyap. Wajah prajurit itu tiba-tiba memucat. Pria dengan sitar itu telah tinggal di sebelah rumah salah satu kultivator itu selama beberapa tahun, dan dia telah mengganggunya dari waktu ke waktu. Dia selalu berpikir bahwa pria bersitar itu adalah orang yang jujur dan polos. Tetapi, dia tidak menyangka bahwa sebenarnya adalah harimau yang bersembunyi dalam bulu domba. Sing Siu yang masih duduk di kursinya yang melayang tidak bisa menahan diri lagi, dan berteriak menanyakan siapa pria itu. Monster tua Sing Siu sama sekali tidak percaya diri. Pancaran sitar orang ini barusan menunjukkan bahwa bukan orang yang tidak dikenal. Ding mau tidak mau bertanya. Wajahnya penuh obsesi. Seolah-olah dia baru saja tenggelam dalam musik dan menanyakan pada Yun Xiao, siapa orang itu? Yun Xiao juga menikmati aftertaste dan merasa sangat nyaman dari musik yang dimainkan oleh pria dengan sitar itu. Selain itu, sebagian besar lukanya telah disembuhkan oleh musik. Dia memuji, satu-satunya orang di dunia yang bisa memainkan sitar kayu biasa dengan begitu sempurna dan tanpa perasaan. Siapa lagi jika bukan Li Huaji? Jadi, tidak perlu memikirkan orang lain lagi. Mendengar itu, orang-orang Yun Xiao yang berdiri bersamanya terdiam memandang Yun Xiao. Dan Yun Xiao, dia tidak sengaja merendahkan suaranya. Dan semua orang yang ada di kota Marshall Flame dapat mendengarnya. Orang-orang di kota Marshall Flame mulai kebingungan dengan nama Li Huaji yang Yun Xiao katakan. Orang-orang mulai menggumamkan nama Li Huaji dan mencari di kepala mereka. Dan salah satu dari mereka tiba-tiba berteriak bahagia. Sedangkan orang-orang yang mengerumuninya terkejut dan bingung. Seluruh kota Marshall Flame kini terkejut. Secara hiperbolanya, bahkan tembok kota Marshall Flame ikut terangkat. Orang-orang di kereta terbang Sekte Konstelasi tidak bisa ikut berteriak, menyuarakan nama Li Huaji. Chi Feng juga hampir menganga terkejut, mengetahui bahwa pria dengan sitar itu adalah Li Huaji. Monster tua Sing Siu juga terkejut. Dia mundur lebih dari 10 meter dalam kehampaan dengan ngeri. Baru pada saat itulah dia merasa kehilangan muka di depan semua orang. Wajahnya berubah pucat, dan dia mengeratkan giginya. Dia berdeham untuk memperbaiki suaranya dan mengatakan, Li Huaji, seorang martial sovereign yang berada di daftar orang terkuat di benua Tianwu. Di sisi Chi Feng, dia juga terkejut dan perasaannya campur aduk ketika bergumam. Di benua Tianwu, martial sovereign seperti dewa yang telah turun ke dunia dan maha kuasa. Namun di antara semua martial sovereign, ada 10 eksistensi yang paling kuat, yang namanya sama mempesonanya dengan bintang di daftar orang terkuat. Dia telah dianugerahi gelar yang sangat kuat oleh ibu kota suci alam suci, dan dihormati sebagai penguasa perang bergelar. Sosok yang menduduki peringkat kelima di daftar itu adalah Li Huaji. Di bawah langit berbintang, ekspresi semua orang tegas, dan cairan merah mereka mendidih. Melihat sosok kuno itu, banyak orang memiliki keinginan untuk berlutut dan menyembahnya. Monster tua Sing Siu tidak pernah menyangka akan bertemu dengan martial sovereign bergelar di kota Marshall Flame. Namun, dirinya adalah seorang martial sovereign yang sudah lama terkenal. Wajahnya gelap seperti air saat dia mengatakan dengan dingin. Tidak ada permusuhan di antara mereka. Mengapa Li Huaji mencampuri urusan sekte konstelasi? Sing Siu bergumam, jika Li Huaji datang untuk memperebutkan kota Marshall Flame, maka masalahnya akan lebih rumit. Li Huaji meletakkan sitar di punggungnya, meliriknya dengan acuh tak acuh, dan mengatakan ia berutang budi pada seseorang, dan ia di sana datang untuk membayar hutangnya. Ia pasti akan melindungi kota Marshall Flame hari ini. Semua orang terkejut dengan pernyataan Li Huaji. Bahkan Sing Siu yang terkejut tidak percaya. Orang-orang mulai berbincang satu sama lain. Mereka mengira Li Huaji juga ada di sana untuk merebut kota Marshall Flame. Tetapi dia sebenarnya ada di sini untuk melindunginya. Apa sebenarnya asal-usul dari Marshall Flame? Bagaimana bisa mengundang Martial Sovereign bergelar? Saat ini,
Semua orang di wilayah selatan merasakan kepala mereka berputar. Ada banyak hal yang tidak bisa mereka pahami. Namun, dia langsung menemukan banyak hal. Tidak heran kota Martial Flame telah lama bangkit sedemikian rupa dalam waktu sesingkat itu. Dan sebelum ada yang bisa bereaksi, itu sudah menjadi keberadaan yang kuat. Sebelumnya mereka berpikir bahwa kota Martial Flame mendapat dukungan dari Thousand Treasure Tower. Bahkan Thousand Treasure Tower mungkin tidak dapat mengundang Li Huaji. Orang-orang mulai membicarakan tentang Li Huaji. Mereka dapat melihat idola mereka di kota Martial Flame. Semua pujian dan pujian terdengar di seluruh kota Martial Flame. Membuat Xing Xiu pucat. Dia tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini. Terlebih lagi, di depan semua muridnya dan hampir semua tokoh terkenal Kekaisaran Dust Flame. Dia tidak bisa kehilangan muka lebih jauh. Xing Xiu segera mengambil keputusan dan berteriak dengan marah memaki Li Huaji. Jangan berpikir ia takut pada Li Huaji. Dalam pertempuran peringkat terakhir di daftar orang terkuat, teknik gelombang badainya hanya berada di tingkat kelima. Sekarang, itu berada di tingkat ke-9. Jika ada pertempuran peringkat lain, Li Huaji mungkin tidak akan mendapatkan peringkat di atasnya. Dengan teknik 9 tingkat dan 9 gelombang badai, bahkan jika ia bertemu dengan tubuh emas Ao Changkong yang tak terhancurkan, ia masih memiliki kekuatan untuk bertarung. Teraungan Xing Xiu sepertinya membuat takut Li Huaji. Tiba-tiba, seluruh langit di atas Martial Flame terdiam, dan tidak ada yang berani bernafas dengan keras. Li Huaji terdiam tidak mengatakan apapun. Monster tua Xing Xiu sangat gembira dan berpikir, mungkinkah Li Huaji benar-benar takut padanya? Merasakan tatapan hormat dari orang-orang. Xing Xiu merasa puas diri dan bersemangat. Dia mengumpulkan energinya dan berteriak lagi bahwa ia menghormati Li Huaji karena menjadi ahli dalam daftar orang terkuat. Jangan ikut campur dalam masalah hari ini, dan pergi dengan cepat. Mendengar kata-kata Xing Xiu, di bawah tepatnya di kediaman Tuan Kota Martial Flame, suara seseorang tersedak terdengar. Itu adalah Yun Xiao. Guru Luo dan Ding Er panik menanyakan apa yang terjadi pada Yun Xiao. Xing Xiu dengan cepat mengalihkan pandangannya ke arah kediaman Tuan Kota. Yun Xiao terlihat memuntahkan seteguk cairan merah karena kata-kata Xing Xiu. Dia mengatakan ia baik-baik saja. Dia menekan dadanya dan meneruskan. Ia hanya merasakan sakit di perutnya. Ia belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu seperti itu. Dia sangat bodoh sehingga ia hanya bisa memuntahkannya. Seluruh kota Martial Flame sunyi. Jadi meskipun percakapan kedua pria itu lembut, itu sangat jelas. Setiap orang yang hadir termasuk orang-orang yang tersebar di langit. Semuanya memiliki pendengaran yang luar biasa. Mereka segera mendengar setiap kata. Monster tua Xing Xiu menjadi marah memaki Yun Xiao, yang sepertinya mencari kebinasaan. Dan tatapan menghabisi Xing Xiu jatuh dari langit, seolah-olah dia ingin menghabisi Yun Xiao dengan tatapannya. Saat itu, suara Li Huaji terdengar mengatakan bahwa Yun Xiao sangat pandai dengan kata-katanya. Mendengar kata-kata Li Huaji, membuat Xing Xiu mengalihkan pandangannya lagi pada Li Huaji. Li Huaji meneruskan, ia tidak mengatakan apa-apa karena ia tidak tahu harus berkata apa tentang kata-kata bodoh Xing Xiu. Yang kemudian, Li Huaji memberikan saran, bagaimana jika ia hanya akan membuat satu gerakan. Apakah Xing Xiu bisa menerimanya atau tidak? Lalu ia akan pergi. Mata Xing Xiu menyipit, dan dia segera mengesampingkan Yun Xiao. Saat dia dengan waspada dan berteriak, apakah Li Huaji mengatakan yang sebenarnya? Li Huaji membenarkannya. Dengan senyuman, Xing Xiu mengatakan bahwa Li Huaji terlalu sombong. Bahkan Gu Feyang, orang yang berada di peringkat 3 daftar orang terkuat, yang dikenal memiliki kekuatan serangan terbaik, tidak akan berani menyombongkan diri di depannya. Sekali lagi, terdengar suara tersedak. Itu adalah Yun Xiao. Yun Xiao yang baru saja pulih dari pusingnya, mengangkat kepalanya lagi dan memuntahkan seteguk cairan merah. Xing Xiu melirik Yun Xiao dengan marah, sedangkan Li Huaji hanya berengus. Li Huaji tampaknya memiliki temperamen yang sangat baik. Dia tidak banyak bicara, tapi hanya menghela nafas sedikit dan mengatakan, sayang sekali, teman lamanya itu tidak ada di antara mereka. Jika tidak, di bawah pedang menebas bintang-bintang, jika Xing Xiu tidak binasa ketika Xing Xiu berada dalam 1000 li dari cahaya pedang Gu Feyang, maka dirinya, Li Huaji, akan melepaskan kepalanya dan membiarkan Xing Xiu menendangnya seperti bola. Xing Xiu berteriak marah untuk tidak membuang-buang waktu lagi dengan menggunakan orang yang telah binasa sebagai contoh. Segera lakukan serangan Li Huaji. Setelah satu gerakan, segera pergilah dari Kekaisaran Dust Flame. Xing Xiu segera melompat dari kursinya dan melayang di udara. Setelahnya, dia memanggil para gadis muda yang mendampinginya untuk mendekat. Setiap gadis muda itu membawa seperti besi runcing dan memberikan serangan pada Xing Xiu. Tubuh Xing Xiu tiba-tiba berubah menjadi lebih mengerikan dari sebelumnya. Dia berteriak dengan kata-kata yang tidak jelas. Itu adalah kekuatannya yang luar biasa diaktifkan. Monster tua Xing Xiu perlahan mengangkat kedua tangannya.
dan langit mulai berkabut. Suara ombak laut terdengar samar-samar dari kabut itu. Itu adalah teknik gelombang badai. Sosok hewan misterius yang tak terhitung jumlahnya bolak-balik di langit malam dan menerjang ke arah Liu Waji, mencoba untuk menelannya utuh. Wajah Liu Waji masih tenang, dan dia tidak menunjukkan emosi apapun. Dia melompat dari tempatnya dengan membawa sitarnya. Dia mengatakan, teknik itu dinamakan ritme ilahi. Itu adalah bagian dari musik ilahi kuno yang ia ambil dan ubah menjadi irama. Liu Waji memetik sitarnya. Pada saat itu terdengar suara mendentang, dan kekuatan gelombang suara hijau menyebar ke segala arah pada tingkat yang terlihat. Sosok misterius yang tak terhitung jumlahnya, yang mendatangkan malapetaka di sekitarnya langsung tersingkir, dan gelombang badai di langit surut ke segala arah. Ruang yang menyegarkan mulai menyebar dengan Liu Waji sebagai pusatnya, dan terus berkembang. Monster tua Xing Xiu dipenuhi dengan keterkejutan. Dia mengumpulkan energi lagi dan mendorong telapak tangannya. Dia berteriak terkejut dan marah. Dia mengaktifkan tingkat ke-9 dari teknik gelombang berbahaya. Gelombang melonjak keluar dari udara tipis dan dibebankan ke arah gelombang suara. Namun itu tidak berubah sama sekali. Sebaliknya, itu dikompresi semakin kecil. Gelombang suara seperti air mengalir ke monster tua Xing Xiu dengan kecepatan tetap dan memusnahkannya. Monster tua Xing Xiu hanya merasakan tubuhnya bergetar. Ritme itu benar-benar menyapu tubuhnya, langsung menghancurkan semua meridian dan tulangnya. Tubuhnya mulai menjadi setipis gelombang, dan pada saat itu, sirna bagaikan kertas yang menjadi abu tertiup angin. Semua orang memandang dengan diam. Tidak ada yang bisa mengatakan apapun. Mereka semua tercengang saat mereka menyaksikan tubuh monster tua Xing Xiu menghilang bagaikan abu. Itu menyisakan kursinya yang melayang di udara dan kemudian jatuh ke tanah di kota Martial Flame. Di bawah langit, orang-orang di kota Martial Flame dan murid Sekte Konstelasi semua membuka mulut mereka lebar-lebar. Otak mereka korslet, dan mereka tidak bisa berpikir sama sekali. Mereka juga bergumam, apakah Xing Xiu benar-benar binasa? Pertempuran antara dua martial sovereign seharusnya menghancurkan bumi dan menghancurkan kekosongan. Bagaimana Xing Xiu binasa diam-diam? Terlebih lagi, dia binasa secara menyeluruh, sehingga dia berubah menjadi abu. Itu tidak memuaskan sama sekali. Saat itu, Li Huaqi melirik orang-orang dari Sekte Konstelasi. Mereka yang tidak pergi dalam 3 nafas akan binasa. Semua orang mengendarai kereta perang dengan kecepatan gila-gilaan dan berubah menjadi sinar cahaya, menyapu langit seperti meteor, dan langsung menghilang ke langit. Orang-orang di kota Martial Flame semuanya tercengang oleh efisiensi Sekte Konstelasi. Mereka benar-benar pergi dalam 3 nafas, dan bahkan lampu belakang kapal perang pun tidak terlihat. Kota Martial Flame menjadi tenang. Li Huaqi masih berdiri melayang di udara dengan sitar di belakangnya. Orang-orang di bawah mulai menunjukkan kekaguman. Idola legendaris, satu di antara 10 martial sovereign bergelar. Memang, sekuat yang dikatakan legenda. Dia benar-benar telah menghabisi konstelasi bintang monster tua Xing Xiu dengan satu gerakan. Dampak visualnya tidak terbayangkan. Yonsha mengerutkan kening dan bergumam pada dirinya sendiri. Untuk apa Li Huaqi masih berdiri di sana? Dengan kepribadiannya, dia seharusnya pergi begitu saja. Saat itu Li Huaqi bergumam, keluarlah. Kata-kata Li Huaqi mengejutkan semua orang. Orang-orang mulai berbincang, apakah ada seseorang di kehampaan? Saat itu, serangkaian fluktuasi mulai muncul di langit, dan langit malam yang gelap tiba-tiba menjadi seperti selimut yang kusut, menjadi aneh. Segera, sebuah terowongan spasial dibuka, dan semua orang menatapnya. Hanya untuk melihat dua sosok hitam muncul dari sana. Sosok binatang iblis muncul dari terowongan spasial dengan sayapnya yang begitu lebar, yang kemudian meraung dengan suara yang mengerikan. Li Huaqi melirik dan bergumam, itu adalah monster. Sedangkan Yonsho berteriak terkejut tidak percaya, itu benar-benar orangnya. Saat itu, tiba-tiba sosok manusia berjalan keluar dari dalam terowongan spasial mengatakan pada Li Huaqi, sudah lebih dari 20 tahun sejak terakhir mereka berjumpa. Apakah Li Huaqi merindukan temannya? Li Huaqi pada akhirnya menoleh menyebutkan nama pria itu, Yao Jin Liang. Ia tidak berharap dia akan datang, bahkan bersama dengan iblis monsternya. Mendengar nama Yao Jin Liang, membuat semua orang berteriak terkejut dan khawatir. Dia adalah salah satu orang yang juga berada di daftar orang terkuat di benua. Yao Jin Liang. Yao Jin Liang berdiri dengan gagah layaknya bis dengan tawa kecil keluar dari mulutnya. Tapi yang terpenting adalah, dia lawan atau kawan. Apakah Li Huaqi merindukan temannya? Li Huaqi pada akhirnya menoleh menyebutkan nama pria itu, Yao Jin Liang. Ia tidak berharap dia akan datang, bahkan bersama dengan iblis monsternya. Mendengar nama Yao Jin Liang, membuat semua orang berteriak terkejut dan khawatir. Dia adalah salah satu orang yang juga berada di daftar orang terkuat di benua.
Yao Jinliang. Yao Jinliang berdiri dengan gagah layaknya bis dengan tawa kecil keluar dari mulutnya. Yao Jinliang mengatakan bahwa ia berada di kota Martial Flame untuk menjalankan beberapa tugas. Ia tidak berharap bertemu dengan Li Huaqi di sana. Dia membuat isyarat tangan. Kun On. Di belakangnya mulai mendekati Yao Jinliang. Li Huaqi dengan melihat Kun On terkejut. Apa alasan Yao Jinliang membawa Kun On bersamanya? Kun On telah berada di samping Yao Jinliang, berdiri dengan mendominasi. Kun On adalah monster yang memiliki wajah manusia dan memiliki beberapa tangan besar. Yao Jinliang memerintahkan untuk Kun On segera melakukan tugasnya. Jangan membuang waktu. Kun On segera menggerakkan tangannya. Karena tangannya yang begitu besar, walaupun kecepatannya bergerak itu adalah rata-rata, tapi di penglihatan semua orang terlihat melambat. Kun On menghentakkan salah satu tangannya dan membuat seluruh tanah bergetar. Tubuhnya yang besar berdiri di atas kota Martial Flame. Itu mengerikan. Monster yang besarnya tidak terkira mendatangi kota Martial Flame. Untuk sejenak, Kun On tidak mengatakan apapun. Rumah-rumah yang dipijaknya langsung hancur seketika. Dia tidak memikirkan orang-orang kecil, karena mereka yang kuat menganggap bahwa itu hanyalah semut. Kun On membuka mulutnya, dan seperti dering lonceng besar, itu menyebabkan tanah berguncang. Dia mengatakan bahwa ada sepasang saudara bernama Mengwu dan Mengbai. Di mana mereka disembunyikan? Di mana mereka disembunyikan, serahkan padanya. Kata-kata itu keluar untuk beberapa kali. Kun On berdiri menghadap rumah tuan kota Martial Flame, tepatnya ke arah Yun Xiao. Yun Xiao dan yang lainnya terkejut. Guru Luo, Ding Er, dan Duan Yue menatap Yun Xiao. Mereka penasaran apa yang akan Yun Xiao lakukan. Hati Yun Xiao bergetar, dan tanpa sadar dia mundur selangkah dengan ngeri. Wajahnya menjadi sangat pucat bergumam. Mereka benar-benar datang untuk mencari Mengwu dan Mengbai. Saat itu, Kun On menutup matanya mengatakan itu sangat aneh. Ia tidak bisa merasakan keberadaan mereka. Hidung Kun On mengendus-endus seperti hidung dogi, dan alisnya semakin berkerut, yang pada akhirnya dia mengatakan pada Yao Jinliang. Mereka tidak ada di sana. Yao Jinliang mengerutkan kening menimpali. Master tidak mungkin salah, dan dia meminta untuk Kun On mencarinya sekali lagi. Kun On mengerti akan perintah itu. Kun On mengambil beberapa langkah di udara dan terus mengendus. Semua orang di kota Martial Flame yang berada tepat di bawah Kun On bermandikan keringat dingin. Di bawah tekanan besar, tidak ada yang berani bergerak. Ketika sampai tepat di atas Yun Xiao dan yang lainnya, mereka bermandikan keringat dingin menetes di dahi mereka. Mereka menunduk ketakutan. Kun On mengendus untuk waktu yang lama sebelum mengangkat kepalanya dan memanggil Yao Jinliang. Ding Er saat dia menatap Yun Xiao dengan gugup. Dia bergumam. Mengwu dan Mengbai berada di tablet alam ilahi. Dan dia benar-benar takut Kun On akan menemukan mereka, yang akan membahayakan Yun Xiao. Kun On mengendus untuk waktu yang lama sebelum mengangkat kepalanya, dan akhirnya mengatakan mereka benar-benar tidak ada di sana. Yun Xiao yang masih terdiam berdiri di tempatnya memiliki ekspresi tidak karuan. Ekspresi Yao Jinliang tegas, dan alisnya berkerut rapat. Setelah sekian lama, dia mengatakan untuk mereka gunakan gerakan itu. Biarkan Master mengambil tindakan secara pribadi. Ekspresi Kun On berubah. Tapi dengan cepat berubah menjadi tenang. Dia mengikuti perintah itu. Dia meletakkan kedua telapak tangan yang besar di langit. Dan kulitnya berubah menjadi ungu. Cahaya hijau merembes keluar dari tubuhnya. Dan wajahnya menjadi sangat damai. Ekspresi Yun Xiao dan Li Huaqi berubah drastis. Ini adalah seni berdoa kepada Tuhan. Sebuah gerakan yang memungkinkan kehendak ilahi para ahli turun. Dengan sangat cepat, ekspresi Kun On berubah menjadi tajam. Dan wajah sebelumnya terbelah. Dan dari dalamnya muncul wajah lain. Wajahnya menampilkan seperti sosok yang kuat dan mendominasi. Yun Xiao sekali lagi terkejut dengan hal itu. Begitu juga dengan Li Huaqi. Sinar cahaya keluar dari matanya menembus ruang dan waktu yang tak berujung. Dia menatap Kun On dan menanyakan dengan terkejut, siapa pemilik wajah itu? Saat itu Li Huaqi baru menyadari, itu adalah Tuan Wei Jing. Kecuali Yun Xiao, semua orang di bawah bingung. Jelas mereka belum pernah mendengar nama itu. Semuanya terasa sangat aneh. Bagaimana mungkin orang yang begitu aneh membuat 10 penguasa bela diri yang legendaris mengungkapkan ekspresi terkejut seperti itu? Naga iblis di samping Yun Xiao mengatakan dengan nada berat, itu memang orang yang telah mereka prediksi. Apa yang harus mereka lakukan sekarang? Ekspresi Yun Xiao juga dipenuhi dengan keringat dingin saat dia mengatakan dengan bingung. Mengwu dan Mengbai ada di dalam tablet alam ilahi. Ia harap orang itu tidak dapat menemukan mereka. Jika itu orang lain, Yun Xiao tidak akan khawatir. Tapi kata-kata pria ini membuatnya merasa tidak nyaman dan gugup. Wei Jing mengangkat kepalanya dengan acuh tak acuh dan berkata dengan suara berkabut pada Li Huaqi. Karena Li Huaqi sudah mengetahui dirinya, mengapa tidak segera mundur?
Semua orang terkejut. Hati mereka dipenuhi dengan kejutan. Siapa orang itu? Bagaimana dia bisa membuat Li Huaji, seorang martial sovereign yang menduduki peringkat kelima di daftar orang terkuat, mundur begitu cepat? Ekspresi Li Huaji berubah, dan senyuman muncul di sudut mulutnya. Li Huaji mengatakan apakah Wei Jing pikir ia akan mundur hanya karena Wei Jing menginginkannya pergi. Jika Wei Jing berada di hadapannya secara pribadi, ia mungkin akan sedikit takut, tapi hanya beberapa gumpalan indera spiritual. Apa yang perlu ditakutkan? Senyuman mengejek muncul di wajah Li Huaji. Dia meneruskan, jangan katakan ia tidak memberi Wei Jing wajah ketika saatnya tiba. Ia pasti akan melindungi kota Martial Flame hari ini. Jika Wei Jing berani main-main, ia akan melenyapkan Kun Un dan menghancurkan gumpalan indera spiritualnya hari ini. Dia dengan lembut membelai sitarnya, dan suara jernih mengalir keluar, melebar ke langit. Itu seperti langit, kuno dan tak terdengar. Namun, jelas bahwa dia benar-benar marah. Ekspresi Yao Jinliang juga berubah. Dia dengan lembut membelai Kun Un di sampingnya dan terkekeh mengatakan bahwa Li Huaji benar-benar kejam. Beraninya tidak menghormati masternya. Li Huaji kemudian mengatakan bahwa Yao Jinliang adalah orang yang bebas dan muda. Mengapa melayani master itu dengan sangat patuh? Yao Jinliang tidak marah pada Li Huaji karena memanggilnya pelayan. Dia terkekeh dan mengatakan, setiap orang memiliki ambisinya sendiri. Juga, ia dalam hubungan kerjasama dengan Master Wei Jing. Ini tidak seburuk yang Li Huaji katakan. Sudah berapa tahun, ia kalah sedikit dari Li Huaji saat mereka bertarung dulu. Jadi, ia sudah lama ingin meminta nasihat Li Huaji. Mengapa mereka tidak menemukan tempat untuk berdebat setelah masalah ini selesai? Li Huaji menimpali dengan acuh tak acuh. Kapan saja, tapi tidak ada yang boleh membuat masalah di kota Martial Flame hari ini. Ekspresi Yao Jinliang berubah serius, dan dia mengatakan dengan susah payah, Li Huaji sendirian dan lemah. Ia akan menahannya, jadi mengapa tidak membiarkan Master Wei Jing melakukan yang dia inginkan? Tatapan tajam melintas di mata Li Huaji, dan dia mengatakan dengan nada menghina, jika mereka bertarung dengan sekuat tenaga, ia khawatir ruang di wilayah selatan akan hancur. Pada saat itu, seluruh 3 kerajaan di wilayah selatan akan runtuh dari benua Tianwu, dan tersedot ke dalam pusaran kehampaan, melenyapkan dan melukai ratusan juta orang. Ia ingin melihat bagaimana Yao Jinliang dan orang itu akan menjelaskan hal ini kepada 2 penguasa lainnya, dan bagaimana Yao Jinliang akan menjelaskan hal ini pada dunia. Orang-orang di bawah berkeringat dingin saat mendengar ini. Ini terlalu dibesar-besarkan. Namun ketika mereka melihat ekspresi serius Yao Jinliang, sepertinya memang begitu. Mereka langsung terkejut. Yao Jinliang merjakan lidahnya, karena dia tahu apa yang dikatakan oleh Li Huaji adalah kebenaran. Ji Feng yang masih berada di sana melihat sosok Kun Un bergumam. Dikatakan bahwa di masa lalu, untuk merebutkan gelar 10 penguasa bela diri yang hebat, seluruh wilayah suci tercabik-cabik. Dia selalu mengira itu adalah legenda. Tapi sekarang dia mendengarnya, itu pasti benar. Seluruh langit sunyi, seolah-olah semuanya telah menjadi sunyi. Wei Jing membuka mulutnya dan mengatakan dengan suara halus yang sama, bahwa ia hanya membawa 2 orang pergi, dan ia tidak akan menyakiti mereka orang-orang Martial Flame. Li Huaji mengurutkan kening, karena Wei Jing telah berbicara. Secara alami, tidak mungkin baginya untuk berbohong, dengan statusnya seperti itu. Jadi dia berdiri diam di udara dan menatap. Dia juga sangat penasaran. Siapa yang bisa membuat Yao Jinliang datang secara pribadi dan bahkan mengirimkan indera spiritual Wei Jing? Li Huaji mengatakan dalam masalah ini, mengapa Wei Jing tidak mencari mereka terlebih dahulu? Wei Jing menyetujuinya. Dia mengangkat tangannya dan kelima jarinya membentuk segel yang aneh. Sinar cahaya putih keluar dari ujung jarinya, membentuk pola di udara, berkumpul dan tidak menyebar. Hati Yun Xiao tiba-tiba tenggelam. Polanya adalah tanda Wei Jing, persis sama dengan yang ada di kedalaman indera ilahi Mengwu. Saat itu, sebuah gelombang keunguan menyapu kota Martial Flame. Itu adalah indera ilahi yang berfungsi untuk menemukan keberadaan Mengwu dan Mengbai. Bentuk jiwa Yun Xiao tiba-tiba muncul di dalam Gunung In, tepatnya berada di dalam gua di mana Mengwu tengah terbaring tidak sadarkan diri. Di tempatnya terdapat formasi yang memelihara energi kehidupan. Yun Xiao bergumam, jika Wei Jing ingin mengeluarkan seseorang dari tablet alam ilahinya, Wei Jing harus menghancurkan dunia ini. Yun Xiao menggunakan teknik dewa ekspansi besar dan memasang lapisan batasan di sekelilingnya. Formasi-formasi yang tergambar menghalangi di sekitar Mengwu. Lambat laun, cahaya biru di tubuh Mengwu memudar, dan semuanya kembali normal. Saat ini Wei Jing bergumam, memang tidak ada di sana, tapi dia menghentikan kata-katanya. Wajah Wei Jing berubah dan matanya dipenuhi dengan keterkejutan saat dia menatap ke arah Martial Flame. Seperti capung yang meluncur di permukaan air, tatapannya menyapu semua orang. Yun Xiao dan orang-orangnya, mereka tertangkap oleh tatapan Wei Jing yang seolah memeriksa seluruh tubuh mereka, membuat mereka sangat terkejut.
Hati mereka hampir melompat keluar. Seolah-olah semua rahasia di hati mereka telah terlihat. Yun Xiao mencibir di dalam hatinya bergumam. Serangan spiritual semacam itu tidak ada apa-apanya di hadapannya. Ketika cahaya Wei Qing menyapu dirinya, dia gemetar dan berpura-pura sangat ketakutan. Bahkan jiwanya gemetar. Wei Qing melihat sekeliling tapi tidak menemukan sesuatu yang aneh. Matanya hanya berhenti sejenak pada Guru Luo. Dan dia menanyakan dengan heran. Guru Luo memiliki 9 chi yang murni. Apakah Guru Luo berasal dari kuil Shen Xiao? Guru Luo terkejut dengan pertanyaan itu. Guru Luo merasa kedinginan saat dia mengeratkan giginya dan mengatakan, seorang murid kuil Shen Xiao yang ditinggalkan tidak layak disebut. Orang-orang di sekitar mereka terkejut dan menatap Guru Luo dengan ngeri. Mereka tidak menyangka bahwa orang yang tidak mencolok seperti itu akan menjadi salah satu murid dari 7 negara adidaya. Wei Qing dengan lembut menimpali, hanya 1 dari 10.000 yang bisa mengolah 9 chi yang murni. Meskipun kemajuan Guru Luo lambat, Guru Luo pasti dapat melangkah ke ranah martial sovereign di masa depan. Semua orang yang mengolah teknik ini di kuil Shen Xiao telah menjadi ahli yang tak tertandingi, dan nama mereka telah mengguncang sebuah era. Dia menanyakan kabar dari Master Zhu, penguasa kuil Shen Xiao. Di bawah kekuatan pria itu, Guru Luo bahkan merasa sulit untuk bernafas. Sambil menggerakkan giginya, dia tersentak dan mengatakan, bagaimana ia tahu tentang kuil Shen Xiao, sedangkan dirinya murid yang ditinggalkan. Wei Qing tidak menanggapi lebih jauh, dan dia tiba-tiba mengatakan itu sangat aneh. Wei Qing berhenti berbicara dan bergumam pada dirinya sendiri. Mereka berdua sebenarnya bersembunyi di dunia lain. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat 9 aliran energi spiritual. Dia mengerutkan kening dan mengatakan, mungkinkah mereka berada di Gunung Meru? Tapi itu tidak mungkin. Gunung Meru sudah runtuh, dan energi spiritualnya telah bocor keluar. Tempat itu bukan Gunung Meru. Dia mengangkat tangannya lagi dan menutup matanya. Ekspresinya malas. Seluruh ruang mulai bergetar hebat pada saat ini. Seolah-olah akan runtuh kapan saja. Tekanan yang sangat kuat datang dari tempat halus, seolah-olah melintasi langit dan langsung memecahkan kehampaan. Wajah Yun Xiao berkedip. Dia segera memahami pikiran Wei Qing, dan dia merasa seolah-olah telah jatuh ke gudang es. Naga iblis itu berteriak ngeri. Itu benar-benar gila. Dia benar-benar akan menerobos dunia. Aura itu, Wei Qing sebenarnya memanggil senjata itu. Siapa sebenarnya dua bersaudara ini? Mereka benar-benar layak baginya untuk melakukan ini. Ekspresi Li Huaji juga berubah secara drastis, dan dia berteriak ngeri. Apakah Wei Qing sebenarnya ingin menggunakan senjata tingkat tinggi yang luar biasa? Mungkinkah Wei Qing benar-benar ingin menghancurkan dunia? Bukankah dia takut runtuhnya dunia? Wei Qing seharusnya tahu lebih baik darinya bahwa chi spiritual di wilayah selatan itu tipis. Jika Wei Qing menggunakan benda itu, kemungkinan seluruh wilayah selatan akan hancur. Bagaimana Wei Qing akan menghadapinya? Sembari mengerutkan kening, Wei Qing menatap Li Huaji dan mengatakan, jika Li Huaji bersedia membantunya, maka ia tidak akan perlu melakukan hal itu. Ia tidak tahu siapa yang meminta Li Huaji melakukan itu. Tapi jika ia benar-benar melakukannya, Martial Flame pasti akan dihancurkan. Li Huaji mengerutkan kening, jelas dalam posisi yang sulit. Wei Qing tidak terburu-buru dan diam-diam menunggu jawabannya. Senjata tingkat mendalam tingkat transenden tampaknya telah berhenti bergerak melintasi wilayah, dan seluruh ruang menjadi stabil. Yang kemudian Li Huaji mengatakan, ia akan membantunya menemukan keberadaan mereka, dan juga berikan segel luar angkasa. Setelah kejadian ini, ia menuntut agar wilayah suci ikut campur dan mengeluarkan hukum besi, bahwa tidak ada kekuatan yang diizinkan untuk menginvasi kota Martial Flame. Wajah Wei Qing tanpa ekspresi mengatakan, seperti yang Li Huaji inginkan. Ketika orang-orang di bawah mendengar ini, mereka langsung diliputi keterkejutan. Chi Feng bergumam, mereka selamat, bukan hanya mereka tapi seluruh wilayah selatan akan aman. Sedangkan yang lain bergumam siapa orang ini. Mereka benar-benar bisa membuat tempat perlindungan mengeluarkan hukum besi untuk menghentikan semua kekuatan di dunia. Yun Xiao juga terkejut. Dia tahu betapa kuatnya Li Huaji, dan kekuatan melodinya dapat melintasi ruang dan waktu, serta mengguncang masa lalu dan masa kini. Apa yang bisa ia lakukan sekarang? Itu benar-benar buruk. Meng Bai yang masih berada di samping Meng Wu memanggil Yun Xiao, karena dia tahu Yun Xiao sedang dalam kegelisahan. Saat itu, Li Huaji memetik sitarnya dan musik berbunyi. Teknik sitar yang dia gunakan adalah Moment of a Song, yang mana ketika semua orang mendengarnya hati mereka berkedut, dan mereka merasa seperti tersengat listrik. Segera mereka tenggelam dalam musik yang indah, dan puluhan ribu orang di Martial Flame semuanya terpesona memasuki pencerahan. Hati Yun Xiao sedang berjuang keras, dan dia dipenuhi dengan keringat dingin. Dia tidak berani menggunakan tarik dewa ekspansi besar, karena takut ketahuan. Tetapi, bahkan jika dia benar-benar menggunakannya, dia tidak dapat menolak musik Li Huaji.
dan lambat laun menjadi linglung. Begitu juga di dalam tablet alam ilahi. Ribuan prajurit dikejutkan pada saat bersamaan. Mereka menghentikan kultivasi mereka dan mendengarkan dengan seksama. Juga pupil mata Meng Bai berangsur-angsur melebar, dan wajahnya dipenuhi dengan kegelisahan, yang pada akhirnya mereka kehilangan kesadaran. Pada saat ini, Meng Wu yang tidak sadarkan diri, mulai memancarkan cahaya biru redup, dan seluruh tubuhnya melayang di udara. Gelombang musik muncul di sekitar Meng Wu dan Meng Bai, dan dengan cepat menutupi tubuh mereka, seolah-olah itu akan membawa mereka pergi. Setelah itu waktu berlalu begitu saja. Orang-orang di kota Martial Flame akhirnya tersadar. Langit sudah cerah, tapi orang-orang kuat sudah lama menghilang dari langit kota Martial Flame. Orang-orang mulai kebingungan dengan apa yang terjadi pada mereka. Mereka penuh pertanyaan. Apakah mereka tertidur dengan berdiri? Apakah satu malam telah terlewati? Namun yang lain mengatakan menegur orang itu. Apakah mengatakan hanya satu malam terlewati? Bukan satu malam, tapi 3 hari telah terlewati. Orang-orang kuat lainnya telah tersadar lebih dahulu. Dan saat ini bahkan ada orang yang masih belum sadarkan diri. Mereka termasuk kuat dan dapat sadar dalam 3 hari. Setelah insiden di kota Martial Flame, semua jenis berita menyebar ke seluruh benua seperti kepingan salju. Segera wilayah suci mengeluarkan undang-undang besi bahwa tidak ada sekte wilayah selatan yang diizinkan untuk ikut campur dalam urusan kota Martial Flame. Dan di wilayah selatan, setelah malam itu tidak ada yang berani menyentuh Martial Flame. Dan setelah kejadian itu, Yun Xiao tampaknya menghilang dari pandangan semua orang. Dan hanya ada sedikit jejak darinya. Orang-orang mulai bergosip tentang Yun Xiao, yang mana bahkan seorang Martial Sovereign pun sulit untuk menghabisinya. Bagaimana mungkin ada hal yang keterlaluan seperti itu? Di dalam sebuah kedai, ada banyak orang berkumpul dan membicarakan tentang apa yang terjadi di kota Martial Flame. Ada seseorang yang tengah membual tentang apa yang terjadi di kota Martial Flame. Ada lebih dari 100 Martial Sovereign datang hari itu, dan bertempur di langit di atas kota Martial Flame. Pertempuran itu menghancurkan bumi dan sungai-sungai terputus. Pertarungan itu cukup untuk dicatat dalam sejarah benua Tianwu. Yang lain tidak mempercayai begitu saja. Dia tidak berpikir ada banyak orang yang berada di ranah Martial Sovereign di benua Tianwu. Di tengah keramaian ada seseorang yang terlihat kesepian. Dia mengenakan jubah penutup kepala, dan jika dilihat dengan baik, kita tahu bahwa dia adalah Li Yi. Seorang yang membual tentang ada ratusan Martial Sovereign di kota Martial Flame, meyakinkan semua orang. Dia tidak berbohong, semua cerita itu benar. Dirinya bahkan mendapatkan lebam di lengannya karena mencoba untuk mendekat dan melihatnya secara langsung. Pada saat itu, senjata mistik tingkat 9 dari seorang Martial Sovereign, palu yang mengguncang langit, terbang ke bawah dan memukulnya. Ia sangat takut sehingga jiwanya hampir terbang keluar. Untungnya, ia waspada dan kekuatannya tidak biasa. Meskipun ia takut, ia tidak panik, dan hanya melontarkan serangkaian pukulan ke palu yang mengguncang langit tingkat 9 itu. Orang-orang yang mulai mempercayai apa yang dikatakan pembual itu penasaran dengan hasilnya. Pembual itu tertawa mengatakan, mereka seharusnya tahu ia seorang martial master bintang 9 puncak, dan tinju penakluk harimaunya telah lama dipraktekkan dengan sempurna. Dalam beberapa tarikan nafas, ia melontarkan 7 pukulan, yang masing-masing memiliki kekuatan untuk meledakan seekor harimau. Dengan 7 pukulan, ia merobohkan palu yang mengguncang langit. Ketika Martial Sovereign itu melihat bahwa ia telah mendorong palunya, dia sangat marah sehingga dia segera terbang turun dari langit untuk menghabisinya. Jadi mereka berdua bertukar lebih dari 10 gerakan di tempat. Tapi sebelum cerita itu selesai, seseorang melesat dengan kecepatan tinggi mendekati orang itu, lalu memberikan bogeman hingga membuat orang itu memutar. Yang tidak lain itu adalah Li Yi. Semua orang di kedai itu langsung terpana. Segera mereka semua berteriak ngeri dan lari dengan tergesa-gesa. Wajah Li Yi suram. Dia tidak senang dengan semua cerita tentang Yun Xiao dan kota Martial Flame. Dia meraih kantung dari jubahnya, yang kemudian mengeluarkan sesuatu. Setelah dia menghabisi pembual tadi, dia mengeluarkan token dengan bentuk Grim Reaper. Dia memegangnya di tangannya. Dia mengatakan sekarang ia hanya bisa menggunakan token kebinasaan itu. Mata Li Yi bersinar dengan tekad saat dia dengan cepat berjalan ke daerah kumuh. Beberapa saat berlalu, di depan sebuah rumah bobrok, Li Yi dengan jubahnya berjalan mendekati rumah tersebut. Terlihat seorang lelaki tua sedang menghisap asap enak berkualitas rendah. Tersedak dan terbatuk-batuk. Li Yi mendekatinya dan mengatakan, ada orang yang disebut tirani langit harimau di dekat sana. Apakah pria tua itu mengenalnya? Li Yi berjalan berkeliling beberapa kali dan pergi ke lelaki tua itu untuk bertanya. Pria tua itu tidak langsung menjawab. Dia menyesap asap enaknya sekali lagi menatap Li Yi, yang kemudian mengatakan, dirinya adalah tirani langit harimau. Apa yang Li Yi inginkan? Li Yi merasa sedikit pusing saat melihat tubuhnya yang pendek dan berotot. Ia seolah tidak percaya dengan pria tua itu. Tapi, dia tetap berusaha mempercayainya. Dia mengeluarkan token Grim Reaper dan menunjukkannya di depan pria itu.
Mata pria tua itu langsung berkontraksi, tetapi dengan sangat cepat kembali normal. Dia mengatakan jadi ternyata Li Yi yang memiliki token itu. Dia meminta untuk Li Yi mengikutinya. Dia merapikan bahan membuat asap enaknya dan berjalan menuju rumah bobrok itu. Di kedua sisi rumah terdapat tumpukan segala jenis sampah yang mengeluarkan bau menyengat. Jika bukan karena aura lelaki tua itu yang membuat Li Yi gemetar, saat dia melihat token itu, dia akan mengira dia datang ke tempat yang salah. Mereka berdua jalan ke tempat pembuangan air. Pria tua itu membuka tutup pembuangan dan menunjuk ke dalam mengatakan, Li Yi datang ke tempat yang tepat, silakan masuk. Tempat pembuangan yang mengerikan. Mimin mohon maaf jika kalian tidak nyaman, tapi beginilah ceritanya. Mau dilewati akan mengurangi durasi. Jadi Mimin putuskan untuk melanjutkan, walau bacanya juga membuatnya mual. Mendengar pria tua itu memintanya untuk masuk ke dalam lubang pembuangan, Li Yi terkejut. Mata Li Yi hampir keluar dari rongganya saat wajahnya menjadi sangat tidak sedap dipandang. Dia menanyakan pria tua itu bercanda bukan. Pria tua itu terkekeh dan mengatakan, ia tidak memikirkannya saat melakukannya, dan ia tidak sengaja mengubahnya menjadi mangkuk pembuangan ini. Dan itu adalah satu-satunya jalan menuju istana Dewa Kebinasaan. Li Yi harus mempertimbangkannya sendiri. Li Yi melihat hal-hal yang tidak enak dipandang dan dihirup di sekitar pembuangan air. Perutnya bergejolak, dan dia tidak bisa lagi menahan mengeluarkan semua isinya dengan hebat. Pria tua itu menghirup beberapa isapan dari pipa asap enaknya, dan mengatakan sembari tersenyum, keluarkanlah sesuka Li Yi, maka Li Yi akan segera terbiasa. Dia akhirnya sadar kembali, tapi ketika dia melihat mangkuk pembuangan, dia mengeluarkan isinya lagi. Setelah mengulanginya beberapa kali, dia mengeluarkan semuanya hingga hampir pingsan. Kemudian dia melangkah ke depan pembuangan dengan wajah pucat. Dia bergumam bahwa ia membenci Li Yunxiao. Di dalam ada lubang cacing. Saat Li Yi melangkah ke dalamnya, dia langsung dikirim jatuh ke bawah. Lingkungannya gelap, dan ruangan tampaknya terus berubah. Dia tidak bisa menahan dan terus mengeluarkan isinya. Akhirnya, setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia melihat cahaya dan tanpa sadar bergegas keluar. Dia jatuh langsung ke kolam, dan aroma yang tidak sedap dan yang kuat menyebar. Itu benar-benar sebuah lubang pembuangan. Lagi, Li Yi mengeluarkan isinya. Saat itu, ada seseorang yang melihatnya dari atas pembuangan. Ketika Li Yi merasakan aura dari orang itu, tubuh Li Yi gemetar. Tidak berani bergerak sedikit pun. Suara seseorang menelan datang dari belakangnya, membuat bulu kuduk Li Yi merinding. Segera dia melihat sepasang bola mata yang serakah menatap tubuhnya. Tubuh Li Yi bergetar, dan dia tidak lagi peduli dengan aura sombong pihak lain. Dia buru-buru menutup badannya dan berkata dengan sangat waspada, siapa orang itu? Baru pada saat itulah pria itu menarik pandangan serakahnya dan menatap wajah Li Yi yang dikiranya cukup tampan dengan toleransi yang besar. Dia menyeringai mengerikan dan mengatakan, ia adalah utusan Istana Dewa Kebinasaan, dan menanyakan di mana token Li Yi. Li Yi dengan cepat mengeluarkan token dan menyerahkannya. Utusan itu tidak langsung mengambil token, tapi hanya menyentuh tangan Li Yi. Mendapatkan perlakuan seperti itu membuat Li Yi sangat takut sehingga dia membuang token itu. Ada aura yang tidak menyenangkan dari cerita kali ini guys. Jadi Mimin mohon pengertiannya. Pria itu menangkap tokennya mengatakan bahwa itu adalah asli dan meminta untuk Li Yi mengikutinya. Utusan itu mengembalikan token pada Li Yi dan segera memimpin jalan. Hati Li Yi dipenuhi kewaspadaan saat dia mengikuti dari kejauhan dengan tubuhnya yang gemetar. Tidak lama kemudian, mereka berdua tiba di depan sebuah istana megah. Itu terbuat dari batu bata. Pria itu menunjuk ke dalam mengatakan, penguasa istana ada di dalam. Utusan itu membawa Li Yi ke pintu. Senyuman aneh muncul di wajahnya. Li Yi masuk sendirian, hanya untuk menemukan dirinya di aula kosong. Ada udara dekaden di sekelilingnya, yang membuatnya merasa sangat tidak nyaman. Dia bergumam pada dirinya sendiri. Apakah Master Istana Dewa Kematian ada di sana? Ia memiliki token, jadi dia meminta tolong untuk menemuinya. Dia berteriak keras beberapa kali. Tiba-tiba, hembusan angin dingin bertiup, dan seorang pria muncul di singgasana di aula. Li Yi menghirup udara dingin, dan dia sangat terkejut dengan udara dingin sehingga dia mundur. Hati Li Yi dipenuhi dengan keterkejutan. Orang di depannya adalah pemimpin organisasi asasin terkenal di dunia, Master Istana Dewa Kebinasaan, Yuan Xiang. Yuan Xiang terlihat mengenakan pakaian yang eksentrik, duduk di singgasananya menanyakan, apakah Li Yi mencarinya? Ada urusan apa dengannya? Li Yi buru-buru berlutut dan menakupkan kedua tangannya mengatakan dirinya adalah Li Yi, dan ia datang dengan token kebinasaan. Ia berharap Istana Master Yuan Xiang dapat membantu untuk melenyapkan seseorang. Yuan Xiang perlahan memalingkan matanya dan mengukur Li Yi. Matanya berangsur-angsur menyala saat dia tertawa jahat menanyakan, siapa orang yang ingin Li Yi lenyapkan? Li Yi merasakan tatapan Yuan Xiang padanya, dan dia merasa seolah-olah ada sesuatu di punggungnya. Dia merasa sangat tidak nyaman.
dan dia dengan cepat mengatakan targetnya adalah Tuan Kota Martial Flame Li Yunxiao. Pupil mata Yuan Xiang berkontraksi, dan ekspresi aneh melintas di wajahnya. Dia bertanya dengan curiga, apakah itu Tuan Kota Martial Flame di sebuah negara kecil di wilayah selatan? Seseorang yang menyebabkan keributan baru-baru ini. Saat Li Yi mendengar nama itu, dia sangat marah hingga merasa pusing. Dia mengeratkan giginya dan mengatakan, memang itu orangnya. Kejahatan orang itu tidak bisa dimaafkan, dan dia pantas binasa. Yuan Xiang bermain dengan token di tangannya dan tertawa dengan cara yang aneh mengatakan, ia tidak peduli apakah orang ini bersalah atas kejahatan besar atau tidak. Tapi bahkan wilayah suci telah mengeluarkan perintah besi untuk masalah Martial Flame. Ini sedikit merepotkan. Li Yi tercengang dan buru-buru menimpali. Istana Dewa Kebinasaan adalah organisasi asasi nomor 1 di dunia. Tidak pernah ada misi yang tidak berani mereka terima. Dikatakan bahwa dengan token itu, seseorang dapat membiarkan Istana Dewa melenyapkan siapapun di dunia ini. Yuan Xiang mencibir bahwa Li Yi terlalu melebih-lebihkan. Apakah Li Yi ingin ia melenyapkan Ao Changkong? Li Yi tidak bisa menjawab. Dia tergagap hingga membuat Yuan Xiang tertawa. Baru saat itulah Yuan Xiang mengungkapkan ekspresi dingin dan menyeramkan. Dia tertawa jahat mengatakan, Li Yi bisa melenyapkan Li Yunxiao, tapi token itu tidak akan cukup. Li Yi setidaknya harus membayar harga tertentu. Saat itu, wajah Yuan Xiang mendekati Li Yi. Wajah Li Yi dipenuhi dengan kebingungan saat dia mengerutkan kening dan mengatakan, ia tidak memiliki sesuatu yang berharga yang Yuan Xiang inginkan. Berapa banyak Primordial Stone yang Yuan Xiang inginkan? Ia akan pergi mendapatkannya. Senyuman aneh dan sinis muncul di wajah dingin Yuan Xiang. Matanya yang tertuju pada Li Yi tampak berbinar saat dia tertawa menakutkan. Dia kembali ke singgasananya mengatakan, ia mungkin tidak menerima Primordial Stone. Dan tiba-tiba, menyerang dengan telapak tangannya secepat kilat, dan angin kencang bersiul. Angin itu melenyapkan semua kain di badan Li Yi. Li Yi yang menyadari bahwa dirinya telah bulat itu segera menutupi bagian bawahnya. Di depan seorang pria sekalipun dia merasa malu, apalagi pria itu mencurigakan. Yuan Xiang kemudian melemparkan sebuah benda kecil berbentuk persegi meluncur keluar, menggambar busur di udara sebelum mendarat di depan Li Yi. Benda itu tampak sangat licin. Setelah jatuh, meluncur lebih dari 1 meter sebelum berhenti. Yang tidak lain itu adalah sabun bacol. Li Yi memfokuskan pandangannya dan seketika, wajahnya menjadi sangat pucat. Butir-butir keringat besar mengalir di dahinya, dan tubuhnya tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Dia menangis menanyakan, apa yang Yuan Xiang ingin lakukan padanya. Yuan Xiang tertawa meminta untuk Li Yi segera mengambilnya. Yuan Xiang menatap seluruh tubuh Li Yi dengan matanya yang berbinar. Li Yi tidak bisa bereaksi banyak dan hanya menangis ketakutan. Kakinya menjadi lunak dan dia hampir berlutut saat dia terisak. Dia memohon untuk dilepaskan. Dia sudah tidak menginginkan token kebinasaan itu lagi, dan ia tidak akan mengeluarkan misi lagi. Anggap saja ia tidak pernah datang. Biarkan ia untuk pergi. Yuan Xiang bukan yang menyerah, tapi dia malah lebih ganas ketika ditolak. Dia mengatakan, ia menyukai seorang penolak seperti Li Yi. Ia yakin Li Yi akan menyukainya. Yuan Xiang mendekati Li Yi dengan tawanya, sedangkan Li Yi tubuhnya gemetar hebat dan tangis. Yuan Xiang mengatakan, ia akan memberikan Li Yi kesempatan sekali lagi. Jika Li Yi tidak mengambil sabun itu dalam hitungan ketiga, ia akan langsung memaksa Li Yi. Yuan Xiang melepaskan sabun yang ia ambil sebelumnya dan melemparkannya ke belakang Li Yi. Dengan pasrah, Li Yi berusaha meraih sabun tersebut. Namun dari belakang, Yuan Xiang menyentuh Li Yi dengan senyuman garang mengatakan, sepertinya Li Yi baru pertama kali melakukannya. Posturnya salah. Jika begitu, ia akan mengajari Li Yi bagaimana cara melakukannya. Li Yi tidak bisa menolak atau melarikan diri. Dia mengambil sabun itu namun terlepas dari tangannya, karena begitu licin. Li Yi meraung gila di dalam hatinya, bahwa semua itu adalah salah Li Yunxiao. Ia bersumpah akan mengubah Yunxiao menjadi abu. Dia sendiri yang salah, malah orang lain disalahkan. Saat itu, jeritan melengking yang bergema di langit dan bumi keluar dari mulut Li Yi. Berpindah pada Yunxiao yang tiba-tiba bersin. Dia merasa seseorang tengah membicarakannya. Hal itu membuat Guru Luo dan Ding Er bersamaan menoleh ke arah Yunxiao. Mereka menanyakan, apakah Yunxiao tidak dalam keadaan baik. Yunxiao menimpali bahwa ia baik-baik saja. Ia hanya merindukan sesuatu yang menyenangkan. Ternyata mereka saat ini berada di Gunung Suci Sekte Permata Surgawi. Di depan pintu masuk Gunung Suci, 2 murid berbaju hijau dari Sekte Permata Surgawi meneriaki 4 orang di depan mereka dengan wajah yang dingin. Yang diteriaki adalah Yunxiao dan yang lainnya. Mereka mengatakan dengan kesal, apakah Yunxiao dan yang lainnya datang untuk mengantarkan nyawa mereka? Sekte Permata Surgawi adalah salah satu sekte terkuat di Kekaisaran Dust Flame. Lebih baik mereka segera pergi jika tidak ingin mendapatkan masalah. Mereka masih belum mengetahui siapa Yunxiao. Yunxiao mendekati mereka dan tertawa mengatakan untuk mereka tenang.
Ia ada di sana hanya untuk menagih hutang, yang mana Tuan Muda dari Sekte Permata Surgawi telah berhutang sejumlah uang kepadanya. Ia ada di sana untuk menagihnya. Salah satu murid mengerutkan kening dan berteriak, apakah Yun Xiao mengatakan bahwa Tuan Muda Sekte mereka berhutang pada Yun Xiao? Ia tidak akan mempercayainya. Yun Xiao membuka dua IOU dan mengatakan untuk mereka melihatnya. Itu adalah tanda tangan Tuan Muda mereka. Keduanya saling memandang, dan salah satu dari mereka menyipitkan matanya untuk sementara waktu. Tiba-tiba menarik napas dingin dan berteriak dengan ngeri. Apakah itu 2 miliar primordial stone kelas menengah? Salah satu dari mereka tiba-tiba marah. Dia mengatakan bahwa Yun Xiao memang datang untuk menimbulkan masalah. Katakan padanya siapa Yun Xiao dan segera pergi dari sana. Keduanya berjaga-jaga saat mereka mengeluarkan cincin senjata mereka. Duan Yue mengurutkan kening dan mengatakan pada Yun Xiao. Yun Xiao tidak seperti biasanya. Kenapa? Yun Xiao tidak mendobrak masuk saja. Mengapa berbicara begitu banyak dengan penjaga kecil? Ding Er juga telah ternoda dengan kebiasaan Yun Xiao sebelumnya, dan mengatakan, hanya akan membuang-buang waktu saja jika berbicara dengan ikan teri. Guru Luo mengeluarkan kapak raksasa dan mengayunkan ke arah mereka tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Mereka segera menghindarinya dengan susah payah, karena kekuatan itu tidak main-main. Mereka harus segera melapor pada ketua sekte mereka. Mereka berdua sangat ketakutan, hingga berkeringat dingin dan langsung melarikan diri ke gerbang gunung, menghilang dalam sekejap mata. Sesaat kemudian, mereka telah tiba di dalam dan berteriak memanggil ketua sekte mereka. Mereka melaporkan ada orang yang menerobos gerbang. Kedua murid penjaga gerbang itu buru-buru melewati gerbang gunung, terus-menerus berteriak. Semua murid yang lewat menatapnya, mengerutkan kening, merasa sangat aneh. Sekte Permata Surgawi telah didirikan di Kekaisaran Dustflame selama ribuan tahun, jika tidak puluhan ribu tahun, dan tidak ada yang pernah menimbulkan masalah. Ekspresi di wajah mereka bukanlah kemarahan, melainkan keterkejutan dan keingintahuan. Seorang penatua berjalan keluar dari aula, wajahnya memancarkan kebanggaan dan ketegasan. Dia menunjuk keduanya dan mengatakan, tidak pantas untuk panik. Sebagai hukuman, mereka berdua akan dikurung di gunung belakang selama 3 bulan. Dan siapa yang berani memprovokasi sekte permata surgawi mereka? Di saat itu, datang rombongan Yun Xiao menyela. Yun Xiao mengatakan dengan tawa bahwa ia lupa untuk memperkenalkan diri. Dirinya adalah penguasa kota Martial Flame. Ia datang secara khusus untuk menagih hutang. Yun Xiao dan 3 lainnya muncul di depan aula utama sekte permata surgawi. Seolah-olah mereka baru saja muncul begitu saja. Murid-murid di sekitarnya mundur karena terkejut. Mata tetua itu menyusut saat hatinya tenggelam. Dia bergumam, apakah pemuda itu baru saja mengatakan bahwa namanya adalah Li Yun Xiao? Hari itu, saat 7 lapisan pertahanan Li Yun Xiao menahan serangan seorang Martial Sovereign, seluruh hati orang yang berada di kota Martial Flame bergetar karenanya. Bahkan jika kekuatan Yun Xiao saat ini masih seperti Martial King, tidak seorang pun termasuk 3 Master Sekte yang ingin melawannya. Dahi tetua itu penuh keringat dingin saat dia melangkah maju dan mengatakan, ternyata itu adalah tuan kota Martial Flame. Ia meminta maaf karena tidak keluar untuk menyambutnya. Iya, Su Hao dari Sekte Permata Surgawi. Su Hao bergumam lagi. Selain itu, Martial Emperor Tianjin, Li Huaji secara pribadi mengatakan bahwa dia akan melindungi Martial Flame. Siapa yang tahu hubungan seperti apa yang dimiliki Yun Xiao dengan Li Huaji? Mungkin, seorang Martial Sovereign bergelar akan datang ke pintu mereka suatu hari dan menghancurkan Sekte Permata Surgawi dengan satu jari. Yun Xiao menangkupkan tinjunya dan berkata sembari tersenyum. Ia datang untuk menagih hutang. Ia tidak memiliki niatan lain. Su Hao mengerutkan kening dan wajahnya menjadi gelap. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia mengatakan bahwa Sekte Permata Surgawi tidak ada hubungannya dengan Yun Xiao. Apa artinya dari hutang itu? Yun Xiao mengeluarkan 2 surat hutang yang telah ditandatangani Wang Jiang dan meminta untuk tetua Su Hao melihatnya. Saat mengetahui jumlah uang itu, Su Hao terkejut. Apakah itu adalah 2 miliar? Dia menegur Yun Xiao untuk tidak berpikir bahwa Sekte Permata Surgawi mudah untuk ditekan. Yun Xiao mengatakan dengan santai untuk Su Hao tidak perlu emosi. Dia meminta untuk melihatnya dengan baik. Lihat tanda tangan dan stempelnya. Wajah Su Hao dipenuhi dengan tidak percaya. Tapi dia masih menundukkan kepalanya dan melihatnya dengan hati-hati. Dia mengerutkan kening dan mengatakan, jika itu benar-benar IOU, mereka harus melaporkan ke Master Sekte sebelum dapat ditangani. Dia meminta untuk Yun Xiao menunggu beberapa saat. Sosoknya melintas dan dia berlari menuju aula. Segera, sepertinya ada fluktuasi energi yang datang dari aula. Setelah itu, sekelompok besar orang mengepung mereka dari segala arah. Masing-masing dari mereka memiliki aura mengerikan dan mata mereka tajam. Kultivasi mereka sebenarnya adalah Martial Grandmaster. Dikelilingi oleh kerumunan, Wang Songhe berjalan keluar dan menatap Yun Xiao untuk waktu yang lama tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia dengan lembut mengangkat tangannya, dan kerumunan dengan cepat memberi jalan untuknya.
4 orang mengangkat seorang pria dan melemparkannya ke tanah. Tubuh pria itu terikat dengan diam merata. Itu adalah pemandangan yang mengerikan. Dia adalah Wang Qiang. Wang Songhe perlahan mengatakan, anaknya sungguh bodoh. Dia secara acak menulis IOU dengan jumlah yang besar. Ini adalah masalah pribadinya, dan tidak ada hubungan dengannya atau sekte permata surgawi. Sekarang ia telah memberikannya pelajaran dan akan menyerahkannya pada Yuan Shao. Yuan Shao menatap Wang Qiang dengan acuh tak acuh. Ia mengerang kesakitan. Dia berengus dingin mengatakan bahwa Wang Songhe benar-benar pintar. Apakah dengan memberikan pelajaran pada Wang Qiang dapat membayar 2 miliar Primordial Stone di Gunung Meru untuk menyelamatkan putra Wang Songhe yang menggunakan semua harta karunnya dan menyinggung semua ahli? Apakah semua yang telah ia lakukan untuk Wang Qiang hanya akan dibayar dengan cara itu? Dia menarik Duan Yue ke atas dan mendorongnya ke depan mengatakan, karena ada hal yang bagus, maka tolong beri juga pelajaran untuk bawahannya. Duan Yue terkejut mengutuk Yuan Shao, yang kemudian dia berlari berlindung di belakang Yuan Shao. Wang Songhe mengerutkan kening dan mengatakan, lalu menurut Yuan Shao, apa ide yang bagus? Uang yang dijanjikan Wang Qiang tidak ada hubungannya dengan sekte permata surgawi, dan bahkan jika itu memiliki hubungan sedikit pun, sekte permata surgawi tidak akan mampu membayarnya. Hutangnya adalah milik anaknya. Jika Yuan Shao ingin menemukan seseorang untuk membayarnya, maka minta Wang Qiang saja. Yuan Shao dengan dingin mengatakan bahwa itu salah Wang Songhe karena berpura-pura miskin di depannya. Jika Wang Songhe benar-benar tidak memberinya uang, maka ia hanya dapat menggunakan nyawa Wang Qiang untuk membayarnya. Yuan Shao mengeluarkan pedang kembar bayangan ungu, dan niat menghabisinya meningkat saat dia secara bertahap mengerahkannya ke Wang Qiang. Mata Wang Qiang dipenuhi ketakutan. Bola matanya hampir keluar dan seluruh tubuhnya gemetar. Dia memohon pada Yuan Shao untuk mengampuninya. Wang Qiang sangat ketakutan hingga air matanya mengalir dari matanya dan terus gemetar. Dia juga tahu rencana ayahnya, yaitu bertaruh bahwa Yuan Shao tidak akan berani menghabisinya di sekte permata surgawi, sehingga dia bisa lolos dari masalah 2 miliar. Tapi Yuan Shao tidak bisa dinilai dengan akal sehat. Jika Yuan Shao benar-benar menghabisinya, hidupnya akan berada dalam bahaya besar. Yuan Shao menanyakan balik, apakah Wang Qiang meminta untuk diampuni? Ia menyelamatkan hidup Wang Qiang di Gunung Meru, tapi Wang Qiang telah menangkap rekannya dan mengancamnya. Apakah Wang Qiang tidak memiliki rasa malu untuk meminta pengampunan darinya? Tidak peduli bagaimana Wang Qiang memohon belas kasihan, Wang Songhe tetap terlihat tenang dan acuh tak acuh. Yuan Shao mencibir di dalam hatinya mengutuk Wang Songhe sebagai rubah tua. Jika dia benar-benar melakukannya untuk menghabisi Wang Qiang, dia tidak akan bisa keluar dari sekte permata surgawi. Alasan mengapa sekte permata surgawi begitu mewaspadainya sekarang dan tidak ingin menyinggung perasaannya adalah karena tidak ada konflik kepentingan. Namun jika dia benar-benar menghabisi putranya, lelaki tua itu mungkin akan menggunakan kekuatan seluruh sekte untuk menangkapnya. Selanjutnya, dia datang ke sekte permata surgawi dengan sebuah permintaan. Memikirkan hal ini, dia langsung tersenyum dan menyingkirkan pedang panjangnya. Meskipun wajah tua Wang Songhe masih sedingin es, ada kilatan keterkejutan di matanya, tapi itu tidak luput dari pandangan Yuan Shao. Yuan Shao mengatakan ia akan melupakannya. Bagaimanapun Wang Qiang adalah anak dari ketua sekte permata surgawi. Setelah mempertimbangkannya, ia tidak bisa menghabisinya. Jadi, dia menghentikan kata-katanya dan mengatakan pada Duan Yue untuk pergi dan ambil sangkar. Mereka akan memberi saudara Wang Qiang beberapa eliksir penambah vitalitas pria yang kuat. Lalu, mereka akan mengurungnya dengan beberapa ekor pigi betina. Jika pemandangan itu terjadi, mereka bisa menjualnya ke kota dan membebankan biaya untuk menonton. Maka, mereka kurang lebih dapat memperoleh uang dengan jumlah yang sama. Kali ini, bahkan Wang Songhe tidak bisa lagi tetap tenang. Dia mengatakan dengan panik bahwa ia bisa membiarkan Yuan Shao menghabisi Wang Qiang, tapi tidak mempermalukannya. Jangan berbuat terlalu jauh. Sedangkan Duan Yue tertawa terbahak-bahak dan berjalan ke depan untuk menangkap Wang Qiang. Menurut Duan Yue, Yuan Shao benar-benar di luar nurul. Wang Songhe berteriak untuk Yuan Shao menghentikan niatnya. Yuan Shao menyipitkan matanya dan berkata sambil tersenyum untuk Wang Songhe harus menepati janjinya. Wang Songhe baru saja mengatakan bahwa ia dapat melakukan apapun pada Wang Qiang. Dan sekarang, Wang Songhe menghentikannya. Wang Qiang berutang uang kepadanya, jadi ia akan menggunakan uang yang ia hasilkan dari membuat pertunjukan. Apakah ada yang salah dengan hal itu? Dengan amarah yang teredam, Wang Songhe mengatakan, apakah Yuan Shao dapat melepaskan putranya? Mereka bisa bernegosiasi. 2 miliar Primordial Stone kelas menengah itu terlalu banyak. Sekte permata surgawi tidak memiliki uang sebanyak itu. Yang kemudian Yuan Shao sembari tersenyum mengatakan bahwa mereka semua berada di bawah langit biru kekaisaran Dust Flame. Itu bukan masalah besar untuk berutang sejumlah uang. Ia juga memiliki sesuatu yang ia perlukan bantuan pemimpin sektewan. Yuan Shao kemudian memberikan saran. Selama sekte permata surgawi dapat meminjamkan ia formasi teleportasi untuk sementara waktu, ia akan memotong 100 juta dari hutang itu. Wang Songhe terkejut sejenak menanyakan lagi,
Apakah Yuan Shao ingin meminjam teleportasi dari sektenya? Lalu Wang Songhe tertawa seolah dia sangat bahagia mengatakan, di seluruh kekaisaran Dust Flame, hanya sekte Juntian dan sekte Permata Surgawi yang memiliki area teleportasi regional. Sepertinya Yuan Shao telah datang ke tempat yang tepat. Sejumlah besar Primordial Stone sangat dibutuhkan untuk menggunakannya. Dan karena Yuan Shao telah membantu anaknya di Gunung Meru, maka ia akan membuat Yuan Shao menggunakan teleportasi secara gratis. Tapi mengenai hutang itu, sebelum bahkan Wang Songhe menyelesaikan kata-katanya, Yuan Shao berbalik pergi memerintahkan untuk Duan Yue menyeret Wang Qiang. Mereka akan membawanya ke sekte Juntian. Mereka akan membuat kandang untuk mengurung Wang Qiang. Semangat Duan Yue terangkat, dan dia mengulurkan tangannya untuk meraih Wang Qiang lagi. Wang Qiang menangis ketika diseret Duan Yue, sedangkan Wang Songhe berteriak panik memanggil Yuan Shao untuk menunggu. Mereka akan membicarakannya lagi. 2 miliar itu jumlah yang banyak. Wang Songhe tiba-tiba berhenti berbicara, dan cahaya terlintas di matanya seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Dia berlari ke depan Yuan Shao dan mengatakan, ia tidak mampu memberi 2 miliar itu. Tetapi, mereka memiliki sesuatu yang bernilai sama. Ia ingin tahu apakah Yuan Shao tertarik. Begitu dia mengatakannya, para tetua sekte Permata Surgawi di sekitarnya saling memandang. Mengerutkan kening tidak tahu apa yang direncanakan Wang Songhe. Su Hao tiba-tiba berteriak dengan mata terbuka lebar menanyakan pada Wang Songhe. Apa maksud dari Wang Songhe? Merasa ada yang mencurigakan, Yuan Shao menatap wajah semua orang dan berkata dengan acuh tak acuh. Tampaknya ada masalah dengan item yang disebutkan pemimpin sekte yang bernilai setara dengan 2 miliar itu. Sepertinya tidak ada dari mereka yang tertarik. Wang Songhe terbatuk untuk memperbaiki sikapnya dan meminta untuk Yuan Shao segera mengikutinya. Kerumunan segera memberi jalan bagi mereka. Yuan Shao sedikit mengernyit dan mereka berempat mengikuti Wang Songhe ke bagian dalam sekte Permata Surgawi. Sekte Permata Surgawi terletak di tempat dengan energi alam terkaya di kekaisaran Dust Flame. Gunung-gunung diselimuti kabut, dan sekte tersebut telah berdiri selama ribuan tahun. Pepohonan di pegunungan berakar langsung di bebatuan, dengan cabang dan daun pendek, subur dan juga hijau, memberi orang perasaan kuat dan tegak. Setelah berjalan beberapa saat, mereka sampai di aliran gunung. Air terjun jatuh dari langit, dan serpihan jet berterbangan ke segala arah. Di dinding tebing, ada beberapa kata yang berani dan kuat. 24 jembatan yang diterangi cahaya bulan. Mata Yuan Shao mengerut saat dia berkata dengan suara serius. Tempat apa itu? Perasaannya aneh. Wang Songhe tertawa mengatakan ini adalah tanah suci dari sekte Permata Surgawi, juga dikenal sebagai tanah warisan. Yuan Shao tidak terlihat tertarik sama sekali menanyakan. Apakah itu adalah warisan? Ia berpikir itu barang bagus, tapi ternyata menjadi tempat warisan teknik kultivasi. Ia memiliki banyak teknik bela diri yang ia inginkan. Di matanya, barang-barang dengan nilai setara yang disebutkan oleh pemimpin sekte tidak bernilai di matanya. Semua orang sangat tidak puas di hati mereka. Mereka akan protes tapi dihentikan oleh Wang Songhe. Wang Songhe mengatakan, kekuatan Tuan Kota Martial Flame sangat besar. Jadi dia secara alami tidak peduli dengan beberapa teknik seni bela diri. Namun warisan sekte Permata Surgawi berbeda. Ini bukan warisan teknik, tapi warisan Divine Body. Yuan Shao sedikit tertarik. Yuan Shao sepertinya memikirkan sesuatu saat dia mengatakan, apakah maksud Wang Songhe adalah fisik spesial itu juga bisa diwariskan? Wang Songhe mengungkapkan senyum bangga dan membenarkannya. Dikatakan bahwa penguasa kota Yuan Shao juga pandai teknik tempering tubuh. Jadi dia seharusnya tahu seberapa kuat Divine Body itu. Tapi biasanya, Divine Body diwariskan dan tidak bisa diubah. Tapi Divine Body Bright Moon Sekte Permata Surgawi berbeda. Itu bisa diwariskan melalui tempat ini.